Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan mengupdate berita yang terjadi tadi malam dan kita akan memberikan sedikit informasi apa yang terjadi untuk hari ini nanti. Nah, kita langsung masuk ke berita selanjutnya aja mengenai yang pertama sudah pasti indeks. Nah, apa yang terjadi? Jadi indeks di Amerika Serikat ini kemarin mengalami kenaikan ya. Nah, karena investor ini mengambil sejumlah saham yang tersungkur ya yang turun seperti perbankan. Nah, setelah Dow Jones Industrial Average ini mencatat kerugian 8 pekan berturut-turut. Jadi, baru kali ini mereka mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, indeks blue chip ini ditutup melonjak 618,34 poin menjadi di angka 31.880. Nah, indeks yang selanjutnya adalah S&P 500. Jadi dia naik 1,86% atau menjadi di angka 3.973. Nah, di sini dia memangkas kerugiannya setelah jatuh ke wilayah bear market pada satu titik Jumat ya, anjlok lebih dari 20% dari rekornya. Nah, selanjutnya adalah Nasdaq. Nasdaq juga mengalami kenaikan 1,59% di angka 11.535. Nah, untuk menaikkan semua ini, kita masih harus melihat berapa lama untuk tiga indeks ini akan bertahan mengalami kenaikan. Karena ada pun berita tekanan yang terjadi antara dari data inflasi dan juga suku bunga yang akan terus dinaikkan oleh Amerika Serikat. Nah, untuk futuresnya, jadi indeks futures di sini ada Dow Jones Industrial Average, S&P 500, Nasdaq ini mengalami pelemahan sedikit, tapi ini tidak terlalu berefek kepada pasar yang spot. Nah, untuk saham, jadi Bapak Ibu di sini kita merekomendasikan untuk saham, Bapak Ibu bisa masuk ke yang namanya perbankan ya, perusahaan perbankan. Kenapa? Karena dari semua yang kita lihat, dari kenaikan suku bunga ini akan menaikkan pendapatan bagi para perbankan, di mana ini akan pendapatan yang didapatkan lebih besar karena kan para peminjam yang akan meminjam ke bank dan juga suku bunga yang naik, otomatis bunga yang dipinjamkan akan lebih menguntungkan bagi si bank. Kita beralih ke komoditas, jadi Bapak Ibu di sini harga emas ini menguat di hari Senin karena pelemahan dolar dan meningkatnya kekhawatiran pada ekonomi. Nah, ini mengangkat logam ya naik dan juga memangkas kenaikan setelah yield US Treasury ini meningkat. Jadi harga emas di pasar spot itu naik 0,4% dan juga emas berjangkai di Amerika Serikat ditutup menguat 0,3%. Nah, tapi di sini kita masih harus terus memperhatikan dikarenakan di pasar saham mengalami kenaikan, bisa jadi di komoditi seperti emas ini akan mengalami pelemahan. Oke, untuk rekomendasinya, jadi setelah kemarin mengalami koreksi kenaikan, ya pasti hari ini akan mengalami yang namanya ada koreksi juga. Nah, kita memprediksikan bahwa harga ini akan turun mencapai di angka 1844 setelah koreksi sedikit ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil posisi short sell, tapi kita harus perhatikan juga jika harga menembus di angka 1859, Bapak Ibu bisa mengambil posisi short buy. Oke, untuk forex seperti apa? Jadi USD ini mengalami yang namanya penguatan ya. Di sini mata uang yang lainnya mengalami pelemahan sedikit terhadap USD. Nah, rekomendasi atau prediksi kita di Euro USD ini akan mengalami yang namanya penguatan sedikit untuk Euro USD. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil short buy dengan target 10730 ya. Atau kalau Bapak Ibu melihat posisi harga turun di bawah 10645, maka kita bisa mengambil posisi short sell. Sama dengan rekannya di Euro Japanese Yen, jadi kita akan mengambil, bisa Bapak Ibu mengambil posisi short buy di target 137,92. Nah, perhatikan baik-baik, jika harga ini turun di bawah 135,82, kita bisa mengambil kebalikannya.
Oke, untuk di cryptocurrency karena USD ini mengalami penguatan masih, jadi untuk Bitcoin, Ethereum, XRP dan LTC masih mengalami pelemahan. Tapi pelemahan ini tidak cukup besar, ya tidak cukup signifikan. Oke, untuk berita hari ini, apa yang akan terjadi di pasar forex? Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah melihat bahwa di jam 2.30 kita akan melihat Jerman Flash Manufacturing PMI. Nah, ini akan berefek kepada euro. Di sini kita bisa melihat bahwa jika laporan ini bagus terhadap Jerman manufacturingnya, maka bisa menjadi penguatan untuk si euro. Nah, untuk nextnya di jam 3.30 untuk GBP juga Bapak Ibu harus perhatikan. Dan juga tidak saya sarankan untuk masuk ke pasar GBP pada jam-jam tersebut dikarenakan pasar nanti harganya akan fluktuatif sekali. Lalu jam 8.45 untuk USD ini juga akan melaporkan US Flash Manufacturing PMI-nya. Jadi beritanya untuk hari ini cukup itu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian.